أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمر رضي الله عنه أيضا قال لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا. يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ووضع كفيه على فخذيه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ الإسلام أن تشهد أن لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد أخبرني عن الإسلام. وقال وتحج البيت إني وتصوم رمضان وتؤتي الزكاة وتقيم الصلاة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال فأخبرني عن الإيمان. قال فعجبنا له سيأله ويصدق صدقت. قال استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. وتؤمن بالقدر خيره وشره واليوم الآخر ورسله وكتبه وملائكته بالله فأخبرني عنه. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأخبرني عن الإحسان أن تلد الأمات. قال فأخبرني عن أماراتها. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل الساعة. قال ثم قال فلبثت مليا ثم انطلقا وأن ترى الخفاة العورة العلة رئاء شيء يتطاولون في بنيان ربك رواه وإنه جبريل تكم يعلمكم دينكم. قال الله ورسوله أعلم. أتدري من الشائع؟ قلت يا عمر صدق الله العلي العظيم. Dalam hadis riwayat Umar bin Khattab tersebut, Umar mengatakan tentang Islam, yang artinya, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah SAW menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berpihak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Dengan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah. Jika engkau telah mampu melakukannya." Lelaki itu berkata, "Engkau benar." Dalam hadis tersebut,
menyatakan bahwa yang membangun dan mengkokohkan bagi ibrod suatu bangunan yang baru ditopang tiang, maka rukun Islamlah tiangnya, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan pergi haji bila mampu, atau maksudnya bila mampu untuk melaksanakan haji. Itulah yang menjadi dasar Islam agar terciptanya kedamaian bagi penganut agama Islam tersebut, karena Islam adalah penuh dengan rahmat bagi seluruh alam ini. Kemudian ia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Nabi menjawab, "Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan buruk." Ia berkata, "Engkau benar." Dia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Nabi SAW menjawab, "Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, walaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu." Lelaki itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku kapan terjadi kiamat." Nabi menjawab, "Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya." Dia pun berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya." Nabi menjawab, "Jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang telah bertelanjang kaki, tanpa memakai baju, atau miskin, serta pengembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah dan menjulang tinggi, kemudian lelaki tersebut segera pergi, aku pun terdiam, sehingga Nabi bertanya kepadaku, 'Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi?' Aku menjawab, 'Allah dan Rasulnya lebih mengetahui.' Beliau bersabda, 'Ia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian.'" Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Umar bin Khattab tersebut, Umar mengatakan tentang iman, yang artinya, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Lalu Nabi menjawab, "Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk." Ia berkata, "Engkau benar." Maka dalam hadis tersebut, seorang dinyatakan iman atau percaya kepada Allah setelah mengimani rukun iman yang 6 itu. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasulullah, rasulnya, hari kiamat, dan qada dan qadarnya. Maksud dari adanya rukun iman yang menjadi keimanan yang terdapat di dalam diri seorang muslim, bahwa muslim itu harus mengimani rukun iman yang 6 itu, dan harus mengerti apa yang menjadikan seorang beriman, yaitu 6 rukun Islam ini. Sebagai rukun Islam adalah tiangnya, sedangkan rukun iman merupakan bangunan, sama-sama memperkokoh keteguhan iman, seperti iman akal terwujudnya jika dipercayai dengan hati, ucapan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Itulah sejatinya iman. Dengan itu seorang muslim akan menjadi muslim yang bertakwa kepada Allah. Dalam hadis riwayat Umar bin Khattab tersebut, Umar mengatakan tentang ihsan, yang artinya ia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Nabi SAW menjawab, "Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, walaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu." Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa ihsan adalah segala ibadah kepada Allah yang dilakukan semata-mata ikhlas untuk mendapat ridho Allah, dan setiap apa yang bernilai ibadah maka akan diganjar dengan pahala yang berlipat ruah. Dan Nabi pula menasihati setiap umatnya untuk selalu beribadah seakan-akan muslim tersebut melihat Allah. Dan walaupun muslim tersebut tidak melihat Allah, maka Allah akan melihat hambanya. Baik dan buruknya perbuatan akan selalu diperhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala.
karena Allah Maha melihat hambanya. Jika Allah selalu diingat di hati setiap muslim, maka Allah akan selalu mempermudah segala sesuatu masalah yang menghadapi setiap hambanya.